Kami mahasiswa, kenapa kesannya STY selalu kurang di mata Bung Toel? Oh, iya. Itu pertanyaannya ya. Jawaban singkatnya memang menurut saya kurang. Dia terlibat hebat karena di media sosial menurut saya. Dan diskusi kita nggak pernah diskusi sepak bola. Sepanjang saya ikuti dia datang 2019 di akhir penghujung tahun, tapi berarti kita anggap mulai kerja 2020. Tapi itu Covid, tapi kan 2021 Piala AFF-nya. Jadi saya mengamati kinerja dia. Dari sejak 2020 dia datang Piala AFF. Kalau saya mulai pakai 2020 AFF tuh ya, di penyisihan sama Vietnam dikurung habis kita, ya Pak Hang Seo. Lalu kemudian di semifinal lawan Singapura kita baru menang adu penalti setelah Singapuranya main 8 orang, 3 kartu merah. Di final kita kalah di leg pertama 4-2, tuh leg keduanya 2-2 oleh Thailand. 2022 gagal ke final, kalah di semifinal kan. Kalau kita bicara Piala AFF. Piala AFF yang ketiganya 2024 sebetulnya kalau kita bicara ansih bola, pure bola, ini sebetulnya menegaskan kualitasnya. Kalau kita ikuti perjalanannya. November 2023 di Basra Irak kalah 1-5. Udah datang belum naturalisasi? Udah. Berikutnya ke Filipina 1-1. Apa yang terjadi di YouTube-nya bersama Lee Kyung Gyu yang juga adalah sebuah agensi company, itu dibilang bahwa Sekjen tidak memperhatikan perjalanan dari Irak ke Filipina. Dia sentuh Sekjen, dia gunakan alasan, dia gunakan excuse, dia colek pihak lain sebagai yang salah. Lalu masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Betul memang disundul Kirgistan lolos ke 16 besarnya. Lalu kemudian kita lupa bahwa kalah 0-4 dari Australia gitu loh. Lalu apakah ada diskusi bola belakangan? Nggak pernah ada. U23 Piala Asia, tahu nggak di hari Sabtu harusnya datangnya TC, yang datang kan segelintir pemain. Lalu malamnya Exco rapat, Ketua Umum Erick Thohir memutuskan kompetisi libur. Baru hadir para pemain kan. Jadi bisa nggak kompetisi diliburkan demi kepentingan tim nasional? Bisa. Lalu kemudian kan lolos tuh ke semifinal kan, yang kemudian di playoff lawan Gini kalah kan begitu. Setelah lawan Gini kalah, ada nggak diskusi bola, analisis bola, review bola? Nggak ada. Yang ada apa? Sinteyong nangis, digede-gedein, kartu merah, kan nggak ada yang bahas. Kan begitu. Jadi kita dikamuflase dengan dihipnotis, diilusikan dengan apa yang terjadi di media sosial. Tapi kita malu berkata jujur dalam konteks sepak bola. Oke? Sekarang kita bicara taktikal. Pertanyaan besarnya sesuai dengan tema drama STY, stay atau goodbye. Saya tanya, dengan apa yang disajikan di Piala AFF ini, apa yang terjadi? Yang dianggap salah siapa? Pemain senior yang abroad, Asnawi, siapa Marcelino, Pratama Arhan dianggap gak bisa ngangkat. Kan ada itu beritanya. Tidak bisa mengangkat performa tim. Satu disalahin. Marcelino kartu merah lawan Laos. Ferrari dianggap sebuah tindakan kecerobohan. Saya nggak pernah lihat dia melakukan pernyataan dia ambil tanggung jawab kesalahan itu, kegagalan tim itu. Apakah gagal dengan support yang begitu besar? Asisten ada 7 atau 9, mungkin Pak Marji yang lebih tahu. Korea semua, pelatih khusus striker. Sekarang saya tanya, di AFF ini 4 gol siapa yang bikin? Ferrari 2, Kadek Arel 1, Asnawi Mengko Alam 1. Pemain belakang semua. Proses golnya dari mana? Bola mati, 3 lemparan ke dalam, 1 sepak pojok dari Doni Tri Pamungkas. Nggak ada yang dari open play. Padahal sudah ditambah pelatih striker. Ada Jen Raven nggak mau, kan itu yang berita yang kita tangkap di media. Dia percaya sama hoki, andalannya hoki. Tapi yang disebut sebagai andalannya nggak main di pertandingan yang menentukan kan? Nggak main sebagai starting maksud saya. Lawan Filipina gitu loh. Ya mungkin orang yang nggak ngerti bola ya mau-mau aja gitu dibodohin. Saya nggak mau. Saya nggak pernah terkesima sama siapapun kecuali saya ingin lihat Indonesia hebat. Itu aja. Catatan dari Bung Toel. Bung Toel. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dia layak? Kalau seorang pelatih yang sudah didukung sedemikian besar dengan segala support yang sedemikian besar di AFF aja gagal, mau ambil risiko di Piala Dunia? STY playing victim maksud Anda Bung Toel? Dijawabnya nanti ya bersama juga dengan Putih Villa. Sesaat lagi usai jeda.
Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau tadi Bung Toel sampaikan nampaknya playing victim nih STY ini harusnya memang dievaluasi. Begitu. Banyak alasan katanya gimana? Banyak alasan, banyak keluhan. Ini dulu, Masuk alasan ini yang bertanggung jawab yang bertanding nggak? membawa jadwal, STY ke jadwal yang Indonesia. begitu padat itu salah satu hal juga yang Iya, selalu membuat saya ada terheran alasan. kalau yang Eksis di terakhir ini awal. di AFF ini karena bukan hanya gitu kendala dialami oleh Indonesia saja, oleh timnas kita saja, para peserta lainnya juga gitu kan Bung Ya, Toel? di luar teknikal itu yang non teknikalnya menurut saya sportsmanshipnya lah. Selalu ada alasan menyalahkan pemain dan sebagainya. Menurut saya itu sportsmanshipnya kurang lah sebagai seorang pelatih. Gini, kalau saya punya pendapat begini ya. Memang kita susah untuk masuk ke ranah teknis. Kayak tadi misalnya ya. Bung Akmal cerita kenapa pemainnya digonta-ganti gitu, bikin eksperimen sehingga deg-degan segala macam. Itu tentu kebijakan pelatih dimanapun tuh, mau itu pelatih klub, mau itu pemain pelatih timnas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini juga selalu pengen sesuatu itu apa yang kita pikirkan gitu, ya. Ini tidak sesederhana menurut saya ya. Jadi STY juga tidak sederhana. Seperti saya katakan tadi, STY tadinya prioritasnya adalah bagaimana FIFA World Cup, akhirnya dia minta untuk megang semuanya. Ini juga perlu tools ya, perlu bantuan STY. Berikutnya begini, kalau kita melihat kasus per kasus, saya kira bukan STY aja punya masalah. Ya kan? Coba sekelas Mancini pegang Arab Saudi, tiba-tiba nggak bisa menang lawan Indonesia misalnya gitu ya, misalnya ya. Tapi kan itu tidak bisa menjadi base untuk kita menilai sebuah pelatih gitu. Tadi udah dibacakan oleh Akmal juga bahwa STY ini bla bla sekali menang nilainya 46 42 bro. 44, sekian merah gitu enggak. Oke. Ini kan kembali kepada federasi menurut saya. Federasi hari ini lagi fokus bagaimana kita dengan Piala Dunianya. Mau dibilang macam-macam lah di luar itu. Tetapi tim Piala Dunia kita dengan STY sebagai pelatihnya sudah memberikan jawaban. Apakah akan bagus terus? Belum tentu juga Toel. Belum tentu juga bagus kita lolos di round berikutnya. Tetapi minimal kita sudah ada peningkatan. Lalu beberapa tim-tim kita di bawah kayak AFF, wah kita jeblok hari ini. Itu saya katakan tadi. Ini masalah skala prioritas saja. Mungkin hari ini kita skala prioritasnya agak sedikit salah. Tahun depan kan bisa berubah. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi kalau saya mau agak cepat mengatakan keberhasilan yang dibangun oleh PSSI dan STY pada hari ini adalah membangun sepak bola kita plus persepsi. Oh iya, itu yang agak penting loh. Bahwa sekarang semua Persepsi orang sedang siapa, Pak? enggak pelan-pelan, semua orang sedang semangat gitu ya. Iya. Bahkan kalau ada yang mengkritik sedikit ada serangan. Kurang lebih begitu. Membangun dengan Fanatik persepsi sekali fans yang ya. mana itu bagus. Ya kan ada semacam semangat besar. Tapi lagi-lagi saya tuh berada pada posisi saya suka dengan STY, tapi lama-lama saya pikir Toel ini banyak benernya gitu. Nah, yang jadi masalah bagi kita nanti ada lagi nih ya. Kalau yang tadi banyak hal yang menurut saya keliru. Regenerasi sama dengan harus anak muda semua. Bagaimana teorinya? Main bersama dengan yang lebih senior itu bisa saling belajar kan, yang muda belajar dari yang senior belajar dalam tanda petik menggendong yang muda, ada ilmunya di situ. Tapi lepas dari itu, saya agak khawatir nanti gini ya, dengan segala hormat atas prestasinya, jangan-jangan kita akan berada pada 2 pertandingan selanjutnya yang akan sangat menentukan dan tidak bisa menarik diri ketika itu terjadi, bahwa mimpi besar kita ke Piala Dunia pun bisa terancam. Saya tidak dalam sebuah pertandingan mungkin saja. Iya, Kita mau enggak, lawan saya Australia. mengatakan gini, Kita pelan-pelan. tuan rumah Bahrain. Iya, Mimpi kita pengen menang dong dua-duanya. Iya, harus bahwa gitu ya. itu tidak terjadi, itulah permainan sepak bola. iya, tapi maksud saya kenapa orang mengingatkan itu kan wajar juga dong, seperti yang saya katakan tadi kan. Hei, ada mimpi besar Piala Dunia. Tapi ketika kita mengambil keputusan lagi pada saat itu sudah tertutup itu misalnya. Kan itu kan 2 pertandingan yang akan datang lawan Australia di sana di Sydney dan 25 Maret di sini 6 hari menjelang Lebaran. Itu barangkali kita sudah terlambat mungkin. Ya, walaupun tentu saja kalau itu berlanjut dengan perbaikan-perbaikan yang ada setelah mendengar semua suara ini, kita paling tidak bisa ke posisi 3 dan 4. Masih ada pertandingan selanjutnya. Di Tapi gini, situ yang saya- tapi gini Ya, Bang Ege, ya. ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: Oke. umur, jodoh, rizki, dan sintayong. Jadi, kalau kemudian Ini- kita itu kan ya prediksi.